menentukan agama kita. Terus kita berbeda agama, ini kemauan siapa? Saya mau tanya. Ini adilul akli, cara beragama dengan akal. Maka kemudian kebencian-kebencian, apalagi cita-cita ingin membinasakan orang lain yang berbeda, ini bertolak belakang dengan takdir keimanan yang dimiliki oleh manusia. Ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh seorang pemikir Islam, namanya Habib Ali Al-Jufri, dalam bukunya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kalian mengenal agama, karena sebelum mengenal agama kalian jadi manusia dulu. Lahir oleh manusia itu. Kalau orang mengenal agama lebih dulu lalu kemudian mengenal kemanusiaan belakangan, nah ini Pak yang bahaya. Yang kemudian kerjaannya mengkafir-kafirkan orang, menghakimi orang, karena tahlilan dikafirkan, karena maulidan dikafirkan, ziarah kubur dikafirkan. Dia merasa bahwa hanya dia yang akan masuk surga, orang lain yang berbeda dengan dirinya akan masuk neraka. Ini yang dipahami oleh kalangan teroris yang kemudian memilih menjadi pelaku bom bunuh diri, membunuh dirinya untuk membunuh orang lain supaya dirinya masuk surga, orang lain yang terbunuh oleh bom yang ada di tas di belakang punggungnya itu masuk neraka semua. Kalau buat saya Pak, sebagai pemeluk agama yang diberikan rasionalitas berpikir oleh Allah, saya akan berpikir, apakah mungkin Tuhan itu menciptakan manusia lalu memerintahkan manusia yang lain untuk membunuh manusia yang lain? Saya kira tidak. Jadi agama apapun, DNA-nya itu bukan diberi tugas oleh Tuhan untuk membinasakan orang lain. Tidak ada tugas itu Pak. DNA-nya agama itu adalah akhlak, rahmat, cinta, dan damai. Persoalan besar dari teroris-teroris yang kemudian ditangkap oleh Densus 88. Saya itu menjadi tenaga ahli di Densus 88 5 tahun. Dan selama itu pula saya menginterogasi teroris, saya ikut serta dalam memprofiling teroris, dan ikut serta juga untuk menyadarkan kalangan teroris itu. Teroris sudah hampir semua bertemu saya, mulai dari baru ditangkap yang menginterogasi isi kepalanya itu saya. Dan prinsipnya sama Pak, karena kita ini semua adalah orang kafir karena kita patuh kepada Pancasila. Alasannya apa? Pancasila itu buatan manusia. Kalau kalian patuh kepada undang-undang dan aturan buatan manusia, maka kalian itu togut, halal darahnya untuk dibinasakan. Coba ini yang mengatasnamakan Islam Pak, dan jangan salah, tidak semua teroris itu mengaku beragama Islam. Yang mempersekusi orang-orang Rohingya yang beragama Islam itu mengaku beragama Buddha, namanya Asimilatu. Yang mempersekusi orang Kristen dan orang Islam di Manipur, di Goa, Uttar Pradesh, di Hyderabad, di India itu mengaku beragama Hindu, namanya kelompok Sivsena dan Hindu. Agama kemudian menjadi hancur-hancuran, dijadikan jubah-jubah kesalehan, dibajak sejadi-jadinya atas nama ayat-ayat suci, atas nama ayat-ayat di dalam kitab sucinya masing-masing untuk melegalisasi pembunuhan orang lain. Dan ini sudah terjadi ribuan tahun Pak, jauh sebelum Kristen, jauh sebelum Islam. Ini saya berikan semua ini nanti berakar ke sejarah semua. Sebelum Kristen Pak, orang sudah menggunakan pembunuhan massal itu dengan menggunakan nama dewa-dewa di Yunani. Lalu kemudian terjadi juga di masa Romawi. Pada masa Kristen juga terjadi. Jangan sampai juga orang Kristen itu saling bantai di Eropa 30 tahun, membunuh 8.150.000 lebih orang Kristen di Eropa, yang kemudian melahirkan redenominasi di Eropa, Katolik dan Protestan, karena persoalan politik. Di Islam apalagi, jangan nyantai Pak.
Saya belajar sejarah Islam dan filsafat. Kalau kita baca sejarah Islam ini penuh dengan ceceran darah berlapis-lapis, sehingga kita itu menjadi tanggung renteng. Hari ini beban sejarah itu ada di kita semua. Jadi kalau ada orang Islam lebih memilih menjadi teroris, itu sama saja dengan merusak sejarah-sejarah Islam untuk diangkut dari masa lalu ke hari ini. Jangan, Pak. Kita kan tahu, Pak, Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam, Sayyidina Ali dibunuh oleh sesama orang Islam, oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dan Amir bin Bakar At-Tamimi di Masjid Jami di Kufah di Irak. Coba, sebelum dia dikafirkan lebih dulu Sayyidina Ali, bahwa Sayyidina Ali itu adalah kafir. Setelah dikafirkan baru dibunuh. Tujuannya apa mengkafirkan Sayyidina Ali? Supaya pembunuhan itu berkesan legal atas nama agama. Ini modus biasa, Pak. Jadi kalau kita dikafirkan oleh teroris, ya itulah sama seperti Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi yang membunuh Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan diracun oleh Muawiyah. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Kepalanya dipenggal di Karbala, ditusuk di ujung pedang, lalu diarak kepalanya itu di jalanan di Damaskus, lalu dipersembahkan ke dalam baskom, diserahkan kepada rajanya, namanya Yazid bin Muawiyah. Brutal. Sayyidina Utsman dibunuh oleh siapa? Oleh Muhammad bin Abu Bakar bin Ammar orang Mesir. Hanya gara-gara Muhammad bin Abu Bakar gagal dilantik menjadi gubernur Mesir. Darahnya berlapis-lapis, Pak. Malah ditambah dengan orang-orang yang tidak punya otak menjadi teroris atas nama Islam. Menurut saya kebodohan yang paling hakiki. Yang saya contohkan aja. Mari kita bantah-bantahan soal sejarah. Repotnya kita tidak punya perjanjian damai di antara sesama orang Islam, sehingga apa? Perpecahan Sunni dan Syiah menjadi tanggung renteng sampai hari ini dan dimanfaatkan oleh berbagai operasi intelijen Barat supaya kita selalu mengkafirkan satu sama lain. Yang Syiah mengkafirkan Sunni, yang Sunni mengkafirkan Syiah. Giliran Iran menyerang Israel, semuanya kebingungan. Kita dukung apa enggak? Kan repot. Mereka mengaku Islam tapi selalu kita kafirkan. Sementara yang berani menyerang Israel dengan rudal balistik berkecepatan 12.000 km per jam itu justru orang Iran yang dulu kita kafirkan. Bingung nggak? Sementara yang mengaku Sunni yang dianggap satu golongan dengan kita nggak pernah itu. Ini gara-gara perang yang dilegitimasi dengan agama. Makanya saya di YouTube saya di IAI saya bilang jangan pernah melegitimasi perang dan pembunuhan massal itu dengan menggunakan agama. Kasihan agamanya, Pak. Islam apa lagi? Sejarah Islam. Enggak apa-apa ya, Bapak Ibu sekalian, saya kasih rahasianya tentang Islam. Tapi sampai nanti jangan pindah agama setelah selesai. Islam itu pernah menguasai Eropa. Hampir 6 abad menguasai Eropa. Mulai dari semenanjung Iberia, Andalusia, sampai ke Toulouse di Prancis itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam. Toledo, yang namanya Barcelona, Alhambra, semua itu nama-nama Islam semua. Madrid, itu semua itu berbasis bahasa Arab semua karena dulu dikuasai oleh kerajaan Islam. Setelah hampir 6 abad dikuasai, lalu kemudian runtuh kerajaan Islam itu sehingga semua orang Islam yang ada di Eropa itu dibaptis paksa menjadi Kristen, menjadi Katolik. Coba, apa yang disisakan dari politik ini? Enggak ada yang disisakan. Terpuruk sekali. Makanya juga lihat di YouTube saya, di dalam politik semua agama itu mengalami keterpurukan. Ketika agama itu dianggap bisa dijalankan dengan ekspansi politik, pada akhirnya runtuh pelan-pelan dan habis semua. Enggak Kristen, enggak Katolik, enggak Hindu, enggak Buddha, enggak Islam, semuanya sama. Maka kemudian satu kunci, Pak, yang bisa menjayakan agama, terutama Islam, terutama Kristen, ilmu pengetahuan. Islam pernah jaya sejaya-jaya karena ilmu pengetahuan. Kristen pernah jaya sejaya-jaya karena ilmu pengetahuan. Katolik pernah jaya sejaya-jaya karena ilmu
Yang belajar matematika, angka 0 itu ditemukan oleh seorang pemikir Islam asal Persia di Andalus, namanya Al-Khawarizmi. Kata algoritma itu diambil dari namanya beliau. Angka 0. Kalau nggak ada angka 0, kita tidak mengenal ratusan, ribuan, jutaan, miliaran, triliunan. Nggak kenal kita. Angka itu tetap ada 1 sampai 9. Nah itu yang menemukan Al-Khawarizmi namanya apa? Teori fermentasi, teori oksidasi. Penemunya itu seorang ahli fikih dari Baghdad, namanya Jabir Ibnu Hayyan. Oleh UNESCO ditetapkan sebagai bapak dunia modern. Yang menemukan tumbuh-tumbuhan beracun atau tidak beracun, ini harus dimasak, ini bisa dimakan mentah dan sebagainya. Itu seorang pemikir Pak Islam, ilmuwan, ahli biologi Islam, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Judul bukunya An-Nabat. Kata nabati itu diambil dari ini. Musik. Nah ini musik ini. Ini orang-orang Wahabi kan mengharapkan musik. Saya kasih tahu sejarah. Orang-orang Wahabi kan mengharapkan musik. Belum rokok nih. Saya rokok. Nah, ini kalau kita mengharapkan rokok, Temanggung itu redup Pak. Wonosobo redup. Setuju. Nanti kita bahas. Musik. Musik ini pada zaman Sayyidina Umar, ada seorang pengamen di Madinah, namanya Sa'id Khatir, nama pengamen ini, menggunakan pelepah kurma yang dipilih kemudian dijadikan alat petik. Dia ngamen Pak selama 21 tahun di Madinah sampai meninggal. Kalau musik itu haram Pak, Sa'id Khatir sudah dilarang oleh para khalifah pada masanya, pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dia ngamen dari rumah-rumah di pasar pagi di Madinah. Sa'id Khatir ini ditulis oleh siapa kisah ini? Oleh seorang ulama ahli sejarah namanya Al-Isfahani, nama kitabnya Al-Aghani. Gak usah baca, saya aja yang baca, saya ceritakan ke sampean. Baca itu benar bos. Saya baca buku itu 1000 halaman per bulan, gak bisa niru. Jangan niru, berat. Lalu kemudian ada seorang ulama dari Irak namanya Ibrahim Al-Mausili yang berhasil mengumpulkan seluruh alat musik dari semua kabilah di Arab, lalu dipertunjukkan di Baghdad pada zaman Bani Abbasiyah. Haram. Kalau haram Pak dari zaman itu udah dilarang. Nah kemudian ada seorang ilmuwan Islam pada abad ke-11 menemukan notasi dasar musik namanya Al-Kindi. Do re mi fa sol Pak. Makanya musik Arab itu notasinya nggak unik-unik Pak. Cuma 4 not musik ini aja yang dipakai. Nggak ribet. Ini penemunya Al-Kindi. Lalu kemudian 60 tahun kemudian disempurnakan oleh seorang ahli fikih dan juga pemikir Islam namanya Al-Farabi, menulis kitab Al-Kitabul Musikal Kabir. Kata musik dari judul kitab ini. Lalu kemudian diterjemahkan ke Eropa dalam bahasa Latin, judulnya De Ortu Sintiarium. Lalu pemikiran Al-Farabi inilah yang melahirkan notasi musik do re mi fa sol. Lasidonya ketemunya nanti di Eropa. Ini yang kemudian mengilhami musik di Eropa, melahirkan musik-musik barok di Andalus dan juga berbagai musik di Eropa Timur yang kemudian melahirkan Beethoven, Bach, Mozart, Tchaikovsky, Rachmaninoff dan seterusnya. Musik itu dari peradaban Islam. Tiba-tiba ada ulama dari Saudi berpaham Wahabi namanya Albani tiba-tiba mengharamkan musik. Lihat sejarah dong. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin, siapa yang tidak pernah ngaji ini? Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan musik satu-satunya media yang bisa terukur untuk menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah lewat telinga kanan dan telinga kiri. Itu musik kan? Orang bisa menolak dakwah, tapi kalau lewat musik orang merekam dan mengekstraksi di kepala. Itu kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya. Kok tiba-tiba diharamkan? Nah, pemahaman seperti ini kemudian yang membuat orang menjadi gelisah Pak.
keluar rumah sedikit karena dia menganggap bahwa musik itu haram, dia gelisah karena ketika keluar dari rumah tiba-tiba ada musik, handphone ada ringtone-nya lagi, jauh celaka banget itu. Belum lagi yang mengharamkan bank. Ini para pemilu gunakan. Nanti saya bicara soal fikih bagaimana cara menyerahkan wali kepada wali hakim, yang kemudian ulama-ulama masyhur di Darul Iftah di Mesir menghalalkan tatap muka lewat video call. Ini peradaban manusia, ini maqasidus syariah. Ini mengharamkan bangga. Kita kan tahu ini, mungkin saya sebenarnya paling hati-hati bicara di depan para alim, para ulama kemenang ini. Karena semuanya rata-rata belagak diem, tapi sebenarnya berilmu semua. Mengharapkan bahwa kita semua meyakini konsep fikih itu adalah tabiun kan. Kalau hulunya haram, hilirnya juga haram dong. Kalau bir itu haram, maka menjadi tukang parkir di pabrik bir itu juga haram bang. Kalau whisky itu haram, bukan anting di karyawannya pabrik whisky pun haram penghasilannya, kan begitu konsepnya. Karena pengharaman suatu benda itu holistik, ya kan? Kalau whisky itu haram, ketika kita membuat adonan kue diteteskan satu tetes saja whisky ke dalam kue itu, maka kue itu menjadi haram semua. Kan gitu konsep fikih. Nah ini ada orang mengharamkan bank konvensional, sementara uang kertas yang menjadi produknya bank konvensional itu ada di dompetnya tiap hari. Coba saya mau tanya, gimana ceritanya? Ngurus KTP itu keluaran apa nggak haram itu, gajinya orang-orang transfer lewat BRI semua sama negara. Ini soal logika fikih yang sangat sederhana. Maka kemudian ulama-ulama masyhur di Mesir, Darul Iftah mengatakan riba haram, ya. Allahu ahallal bai'a wa harrama riba. Ini jelas banget. Tapi mengharamkan bank ya sebentar dulu. Bank itu masuk riba apa enggak kan gitu? Gimana ceritanya? Sebab Pak, kalau kita mengharamkan bank konvensional, kita nggak bakal pernah naik pesawat Pak. Kita jalan kaki kalau umroh atau haji. Pesawat itu, maskapai itu nyicil semua dengan bunga-bunganya Pak. Gak ada maskapai yang dilunas itu, nggak keluar mereka. Apa nggak haram semua saat pesawat-pesawat itu? Jadi pramugarinya, jadi pilotnya, kita yang menjadi penumpang aja haram kok. Maka kemudian kita tetap mengharamkan riba, tapi kalau bank konvensional masuk riba, habis kita. Ini gedung ini Pak, mustahil ada keterlibatan bank. Nah ini adalah gambaran belum rokok. Ini kalau Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi yang memberikan gambaran tentang penghalalan rokok, wah ini coba baca kitabnya. Kalau mau di googling ada itu, e-booknya ada. Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi seorang ulama dari Damaskus, dari sini. Saya mau waktu itu ngambil daurah, makanya saya tahu kitabnya. Dan dia mengatakan, tahu nggak asal-muasalnya Wahabi itu mengapa mengharamkan rokok? Karena di Saudi nggak tumbuh tembakau. Jangan, ada ulama-ulama di Temanggung, oh halal banget itu. Dia kalau rokok diharamkan itu para petani tembakau di Temanggung itu nggak bisa bangun jalan raya dan gedung-gedung. Nah ini persoalan khilafiyah dan furu'iyah, nggak usah diperdebatkan. Kita nggak bakal bisa move on dari kemajuan agama-agama yang kita peluk kalau kemudian kita selalu terlibat dalam debat-debat recehan dan dalil-dalilnya. Kalau kita selalu berdebat soal dalil, Pak, seterusnya kita akan menempatkan Tuhan sebagai objek sengketa. Udah percaya, yang benar hanya saya dan kalian pasti salah. Tuhan itu objek sengketa terus-menerus, bahkan saling bunuh hanya karena mempersengketakan Tuhan. Jadi teroris-teroris itu kemudian tidak menyadari bahwa pada zaman Rasulullah ini ditulis tuntas oleh Al-Mas'udi, ditulis tuntas oleh At-Tabari, Ibnu Ishaq, dan juga saat bin Ubadah juga ditulis bahwa Rasulullah pernah melahirkan aturan di Madinah yang sama sekali tidak bersumber dari Al-Quran ataupun bisikan-bisikan gaib lewat malaikat Jibril. Tidak pernah. Rasulullah pernah membuat aturan yang bersepakat dengan orang lain di Madinah.
namanya Sahifatul Madinah yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Itu Rasulullah. Pancasila itu kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah disebutkan bahwa Sahifatul Madinah itu adalah kesepakatan bersama yang dibangun untuk membentuk suatu bangsa. Piagam Madinah itu. Apa tujuan Piagam Madinah itu? Piagam Madinah itu tujuannya adalah untuk mengakui hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa memandang suku dan agama. Yang kedua, setiap manusia apapun sukunya, apapun agamanya dilahirkan dengan harga diri yang sama. Itu motivasinya Rasulullah membuat Sahifatul Madinah. Pancasila fungsinya sama. Pancasila juga dibuat oleh para pendiri bangsa sebagai kesepakatan bersama. Pernah ada usulan bagaimana kata syariah dimasukkan ke dalam undang-undang dasar, ke dalam Pancasila. Ulama-ulama juga menolak. Apa masalahnya? Yang mau dipakai itu syariah versinya siapa? Ini kan pertentangan terus, Pak. Kita ini mengaku beragama Islam, tapi sebenarnya kita ini adalah pengikut tafsir-tafsir Islam semua. Udah, kita harus jujur aja. Kita sama-sama bersyahadat, kita sama-sama mengaku bersandar kepada Al-Quran, kita sama-sama mengaku bersandar kepada hadis dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita ini mengikuti tafsir-tafsir yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Dan kita kemudian berbeda-beda. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi dan sebagainya. Belum kita bicara manhaj, belum kita bicara berbagai firqah yang kemudian membuat kita berbeda-beda. Dan semuanya memiliki definisi masing-masing dengan hukum fikih yang dimiliki masing-masing. Coba, ada yang baca kunut, ada yang enggak. Ada yang baca talqin, ada yang enggak. Ada yang mengharamkan ziarah kubur, ada yang enggak. Kalau negara ini dijadikan negara agama Islam, Islam versinya siapa? Saya mau tahu. Kalau versinya NU, ya orang Muhammadiyah pasti ngamuk, Pak. Orang Wahabi pasti ngamuk. Indonesia ini dijadikan negara Islam versinya Wahabi, udah pasti bangsa-bangsa yang jumlahnya 7 juta itu nyari senjata semua ya. Jadi kemudian mitsaqul walidah, perbedaan-perbedaan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang bernama Pancasila, dan itulah yang menjadi perkara. Saya 2 tahun menjadi advisor of Government of Somalia, pemerintahan Somalia. Saya 2 tahun, jelek-jelek lahir di Madura, anak petani, jadi penasehat pemerintahan Somalia untuk kontra radikal 2 tahun. Bukan itunya, tangannya biasa. Saran saya kepada pemerintahan Somalia, saya ceritakan Somalia. Somalia ini, Pak, 100% agamanya Islam. 100% pemeluk manhaj Wahabi Salafi, 100%. Saya 2 kali di sana ketemu gadis. Undang-undangnya 100% berdasarkan hukum hudud. Kalau nyolong potong tangan, nyolong lagi potong kaki, demikian seterusnya. Pemeluk agama lain bisa tinggal di Somalia tapi tidak boleh mendirikan rumah ibadah atau melakukan ibadah-ibadah ritual di luar ritual yang diyakini oleh mereka sebagai Islam. Itu Somalia. Tapi Pak, perangnya sudah hampir 40 tahun udah di antara mereka sendiri. Setengah dikuasai pemberontak yang namanya Al-Shabaab, setengahnya lagi dikuasai oleh pemerintahan Somalia hari ini. Agamanya sama, Pak. Pahamnya sama, mazhabnya sama, manhajnya sama, hukumnya sama. Tapi mereka kebingungan, tapi kok perangnya nggak udah. Lalu saya bilang, bisa nggak negara kamu di-restart ulang, bikin Pancasila seperti kamu? Dia bilang nggak bisa, Pak. Jangankan Pancasila, mau kembali ke kitab Islam yang moderat, yang toleran, susahnya enggak. Apalagi membuat satu dasar filsafat baru seperti Sahifatul Madinah.
Mereka bilang berat. Oh, kalau itu gampang. Buat organisasi seperti Indonesia, Muhammadiyah dan NU, itu lagi lebih nggak bisa lagi. Di sini ini semua orang Pak dikubur seperti di Saudi kan. Meskipun ada satu kelompok kecil yang hari ini kabur ke Kenya, namanya kelompok Azaria, ini kelompok Toriko, kelompok majelis zikir yang sekarang terusir ke pinggiran Sungai Swahili di Kenya, kabur dia ke Mozambik. Ini daerah-daerah yang sudah saya datang di sini, terusir semua Pak, nggak boleh ada orang yang berbeda sedikit pun di sana. Kalaupun ada orang Kristen atau Katolik di Somalia itu ekspat yang bekerja di pabrik-pabrik minyak. Coba kayak gini masih berperang Pak, dan mereka menyesali karena mereka tidak punya berkat dan bijakan yang sama seperti Piagam Madinah dan Pancasila digigit. Gak bisa Pak, gak ada obat. Tidak ada obat. Belum kita bicara Sudan, genosida Darfur Pak, 3 bulan saya di Sudan, di sebuah kota kecil namanya Jenain, di perbatasan dengan Mali dan Chad. Yang mereka lakukan adalah apa? Saling bantai sesama orang Islam. Cuma yang satu keturunan Arab, yang satu orang Islam asli Afrika. Kelompok Janjaweed keturunan Arab ini ingin menghabisi orang Afrika asli, meskipun agamanya sama. Ini adalah efek karena negara mereka itu tidak punya perangkat. Kita Pak Indonesia ini, bapak-bapak nyadarin bahwa kita itu punya 17.000 pulau, 812 bahasa dan dialek yang berbeda, sukunya 763 Pak, berbeda-beda, tapi kita menjadi satu negara yang utuh sudah hampir 100 tahun. Arab Pak, Arab ini bisa dibilang satu suku Pak, bahasanya bisa dibilang sama, semua dialeknya aja yang berbeda. Kalau di selatan ngomongnya kohwa, di utara ngomongnya gahwa, padahal masing-masing saling mengerti. Dan bisa dibilang agamanya sama Pak semua. Hanya 1,2% yang non-Islam di sana. Tapi mereka nggak bisa jadi satu negara yang utuh Pak. Ada Kuwait, Bahrain, Oman, negara primitif. Nggak bisa bersatu mereka. Indonesia ini kurang apa coba? Nah ini adalah gambaran bahwa yang namanya Sahifatul Madinah itu sebenarnya terwujud di sini, dan inilah yang diharapkan oleh kelompok teror, karena mereka merasa bahwa Indonesia harus sama dengan saya semua, tidak boleh ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda harus kita binasakan. Islam mau dijadikan kayak gini, nggak ada yang tertarik Pak sama Islam. Nggak ada. Padahal Rasulullah sendiri dipaksa oleh para sahabat, ya Rasulullah sebelum kamu wafat sebutkan nama pengganti. Enggak, saya nggak mau kata Rasulullah. Dipaksa lagi sama para sahabat, Rasulullah tunjuk nama pengganti. Rasulullah tetap nggak mau. Yang saya khawatirkan bukan pengganti kekuasaan saya. Yang saya khawatirkan adalah umatku. Rasulullah tidak pernah menunjuk pengganti. Rasulullah tidak mau cawe-cawe dalam urusan politik. Kalau Rasulullah mau bisa aja menunjuk sepupunya yang sangat pintar namanya Sayyidina Ali sekaligus menantu. Tapi tidak pernah Rasulullah menunjuk itu. Semua kitab sejarah tidak pernah menunjukkan bahwa Rasulullah menunjuk pengganti, kecuali kitab-kitab sejarah yang direproduksi oleh orang-orang Syiah. Kalau Tarikh At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Mas'udi, Imam As-Suyuti, tidak ada yang menceritakan itu. Saya belajar sejarah, saya belajar sejarah. Enggak ada. Karena Rasulullah memang tidak mau menggiring ke urusan daulah, tidak mau menggiring ke urusan kekuasaan. Rasulullah hanya ingin menanamkan bahwa di dalam Islam itu harus bergerak dalam koridor akhlak, damai, dan rahmat. Akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. That's it, enggak lagi. Ilmu pengetahuan kemudian harus diglorifikasi. Ibnu Sina itu Pak, Ibnu Sina mencari jarak bulan dan matahari, hitungannya sampai sekarang masih dipakai, nggak pakai alat, nggak pakai teleskop. Kamera-kamera yang ada di kita, ini kamera semua. Penemunya itu siapa? Namanya Ibnu Haytham, bukan orang Jerman. Ini adalah hasil pemikiran. Jaga jarak kemarin waktu Covid Pak, itu adalah hasil rembukan antara satu pendeta Katolik namanya Al-Ibri dan
seorang ahli kedokteran Islam namanya Imam An-Nawawi. Kemarin yang COVID jaga jarak, karena mereka pada zaman Tokun Amwas, pandemi Tokun hitam itu di Arab, korbannya adalah jamaah masjid dan jamaah gereja. Sehingga dua orang pemuka agama ini rembukan, gimana caranya supaya pandemi ini tidak merebak di kalangan kita? Akhirnya diputuskan jaga jarak, Pak. Jemaat gereja dan jemaat Islam waktu Jumatan itu softnya direndahkan. Ketemulah jaga jarak, keep distancing ini. Dan ditulis dalam jurnal kesehatan pertama di dunia di masa pemerintahan Islam, namanya Akhbari Mabuna. Indah, Pak. Kalau kita semua kembali ke ilmu pengetahuan, kita tidak sibuk untuk membinasakan orang lain. Kita tidak gelisah oleh keyakinan orang lain. Kita semua ingin memajukan peradaban manusia. Nah, ini bapak-bapak para pemilu dari Kemenak ini, tolong suarakan ini. Mari suarakan, kita majukan agama kita masing-masing, mau Kristen, mau Katolik, Hindu, Buddha, Islam, majukan dengan ilmu pengetahuan. Yang paling terakhir, sebelumnya jawab, hari ini belakangan, ini mungkin fenomena ini udah terasa. Banyak orang yang lebih meyakini ateisme daripada agama. Karena ruang agama tidak menyediakan ilmu pengetahuan tentang berbagai pemikiran yang ilmiah. Kita menjauh dari itu, Pak. Kita hanya sibuk dengan soal-soal fikih yang sebenarnya sudah diputuskan oleh para ulama bertahun-tahun. Nah, Stephen Hawking membuat trilogi buku tentang teori penciptaan alam semesta. Judulnya Big Bang Theory dan Black Hole. Kesimpulan Stephen Hawking, Tuhan itu tidak ada. Alam semesta ini terjadi karena hukum fisika, namanya mekanika kuantum. Terjadi karena Big Bang, ledakan besar, sehingga menciptakan pusat gravitasi tidak terbatas yang disebut dengan black hole. Ini yang diyakini oleh anak muda semua. Terus kita bisa apa? Nggak bisa, karena kita nggak bisa menyajikan dari kitab suci masing-masing tentang penciptaan alam semesta ini. Mau apa? Jadi kalau anak muda di Saudi hari ini cenderung ateis, jangan salahkan mereka, karena para ulama tidak menyediakan jawaban untuk mereka. Yang ada akhirnya apa? Tentang kekerasan, ekstremisme. Kamu kalau suamimu tidak setuju kawin lagi, kamu akan masuk neraka. Itu aja yang terus disuarakan. Coba, maaf ibu-ibu, saya termasuk orang yang paling tidak setuju poligami karena saya tidak yakin saya bisa berbuat adil. Mohon maaf para kiai. Ya silahkan aja kalau bisa berbuat adil, tapi adil itu kan bukan hanya soal uang, tapi juga soal perasaan gitu kan. Wes. Dan saya, anak saya perempuan. Hari ini anak saya sekolah di Skotlandia, S2. Anak saya laki-laki sekolah di Malaysia. Jadi saya menganggap bahwa menjadi laki-laki atau perempuan itu semuanya kehendak Allah. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Hargai juga perasaan mereka. Jangan melihat gender karena mereka juga manusia. Itu prinsip saya. Kata siapa? Kata seorang ahli fikih perempuan terkemuka di dunia, namanya Profesor Dr. Azizatul Hibni, seorang hafiz Quran 30 juz dari Libanon. Nggak pernah kan? Sebagai perempuan nonton dong fikih-fikih perempuan. Jangan sampai itu jadi korban buaya darat semua. Fikih-fikih perempuan yang hari ini ada itu dirembukkan oleh laki-laki, direproduksi laki-laki, lalu dipaksakan untuk diperlakukan kepada perempuan oleh laki-laki. Jadi sampai itu korban buaya darat semua ini. Maka harus ada seorang fikih perempuan yang menyuarakan tentang perempuan, isi hati perempuan, kepentingan perempuan, melawan misogini dan sebagainya. Harus. Makanya anak saya yang perempuan ini, dia berhijab juga. Jadi sama, selalu saya beri pembekalan soal agama, tajwid, saya ajarin sendiri. Jadi ketika dia lulus dari UI, dia mengambil PhD, ya saya bilang berangkat. Dan alhamdulillah di LPDP lagi lolos, ya udah. Kita nggak keluar biaya, berangkat. Anak saya mau ngambil S3 di sini, katanya mau kemana? Mau ke Amerika, ya udah ke Amerika aja. Tapi nikah dulu, karena saya tahu Amerika itu begitu bahayanya pergaulan. Jadi
kejarlah ilmu terus. Jangan hanya sampai ke Cina. Kalau sampai ke Cina cuma nyari nikel. Jadi mari kita semua tinggalkan berbagai jubah pemikiran